Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang terdiri dari saya, Hafiz Hendar Saputra, bersama rekan saya, Isna Eronisa dan Leni Riani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Strategi Perbankan Internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Bank sebagai salah satu sarana dalam usaha untuk lancarnya dunia perbankan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar untuk menunjang dunia perbankan tersebut. Keberhasilan tersebut bersumber dari dana yang didapat dari luar negeri dan dari dalam negeri. Dana yang didapat dari luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri didapat dari lembaga keuangan internasional, bank-bank asing baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan dikenakan suku bunga tertentu. Sedangkan dana yang didapat dari dalam negeri berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank-bank ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Misalnya pendapatan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat bea masuk. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan. Kelembagaan keuangan internasional yang mempunyai kaitan dengan operasional lembaga keuangan atau perbankan adalah Eurobank. Peranan pada lembaga ini makin terasa setelah adanya kebijaksanaan dan regulasi perbankan yang kemudian diikuti dengan pembahasan fasilitas web oleh Bank Internasional. Bagi lembaga keuangan Indonesia, peran Bank Internasional tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan. Namun efek samping yang timbul dari operasional lembaga-lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada perekonomian yang pada gilirannya mempengaruhi pula operasional lembaga keuangan dan perbankan. Strategi perbankan internasional. Krisis yang melanda perekonomian dunia saat ini memaksa pihak perbankan harus mengatur strategi agar dapat mempertahankan diri. Strategi yang dilakukan pihak perbankan untuk menghadapi hal ini pada dasarnya terpola pada bagaimana cara menguasai pangsa pasar yang ada, sekalipun pertumbuhan perekonomian sedang tidak stabil yang berakibat kebutuhan pasar juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah strategi berskala internasional. Terdapat 5 perbankan dunia yang ikut andil dalam melakukan strategi perbankan internasional. Yang pertama ada BNP Paribas. BNP Paribas merupakan salah satu pemimpin dari perbankan dan jasa keuangan Eropa yang merupakan salah satu dari 6 bank terkuat di dunia. Ada 3 strategi yang dimiliki. Yang pertama adalah retail business, yaitu menawarkan berbagai produk keuangan dan jasa untuk individu dan koperasi atau perusahaan. Yang kedua adalah corporate business dan investasi banking, yaitu menyediakan pembiayaan, penasehat, dan pasar modal. Dan yang terakhir adalah solusi investasi, yaitu menyediakan portofolio solusi investasi yang terintegrasi bagi investor, baik swasta maupun kelembagaan. Kedua ada China Construction Bank. China Construction Bank merupakan pionir modernisasi ekonomi China dengan misi menjadi bank kelas dunia. Bank ini menyusun strategi dengan mengembangkan konsep bisnis berorientasi pada pasar dengan fokus pada pelayanan dan nasabah. Yang ketiga ada DBS Group. DBS Group merupakan kelompok keuangan terkemuka di Asia yang merupakan salah satu bank yang mengkhususkan diri menggarap pasar Asia. DBS memanfaatkan pemahamannya tentang budaya lokal dengan melayani dan membangun hubungan yang langgeng dengan nasabah.
Yang keempat ada EMZ Bank. EMZ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan terkemuka yang berkomitmen untuk membangun kemitraan dengan pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat di 32 negara di Australia. EMZ Bank ini sudah berdiri sekitar 175 tahun dan bank ini memiliki strategi bisnis yaitu menjadi super regional bank. Yang terakhir adalah Commonwealth Bank. Commonwealth Bank ini merupakan jasa keuangan terkemuka di Australia yang menyediakan jasa keuangan terpadu, termasuk perbankan retail, perbankan premium, perbankan bisnis, perbankan institusional, manajemen dana, dana pensiun, asuransi, investasi, dan jasa. Strategi dari bank ini adalah yaitu pada merek, skala, dan diverifikasi bisnis campuran. Juga menawarkan berbagai produk komersial termasuk pinjaman usaha. Adalah pengertian Bank Dunia. Jadi Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan. Bank Dunia terdiri dari dua lembaga, yaitu IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, serta IDA atau Asosiasi Pembangunan Internasional. Tujuan Bank Dunia. Fokus Bank Dunia adalah membantu penduduk dan negara miskin dengan tujuan utamanya, yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program-program kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan sosial, pemerintah, dan membangun institusi sebagai kunci elemen pengurangan kemiskinan. Yang ketiga, menguatkan kemampuan pemerintah untuk memberi pelayanan berkualitas secara efisien dan transparan. Yang keempat, melestarikan lingkungan hidup, mendukung dan mendorong pembangunan sektor bisnis swasta. Yang terakhir, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Bentuk Bank Dunia. Yang pertama, mengadakan kerjasama dengan investor swasta. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan swasta atau tanpa jaminan pemerintah untuk menunjang pembangunan. Yang ketiga, menghimpun kesempatan investasi bagi modal swasta, baik negara asing maupun dalam negeri, dan menyediakan manajemen yang berpengalaman. Dan yang terakhir, mengendalikan dan meningkatkan arus modal swasta ke investasi yang produktif di negara berkembang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap bank yang termasuk dalam kategori bank-bank berskala internasional memiliki strategi masing-masing yang khusus untuk memenangkan persaingan pasar. Bagaimanapun juga, strategi merupakan penentuan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mencapai target. Dengan melaksanakan strategi pemasaran bank dengan maksimal, maka bank akan lebih mudah mencapai tujuan.